Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 10 Juli 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Yang Indah Akan Datang. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih Engkau Tuhan yang kami sembah tidak hanya menyediakan yang baik, tetapi menyediakan yang lebih indah, lebih bagus, dan lebih mulia di suatu hari kelak nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan, yang indah akan datang. Kalau kita berbicara tentang keindahan yang ada di dalam dunia ini, seringkali keindahannya itu yang pertama bisa sirna. Kita bicara saja mungkin bunga mawar. Bunga yang sangat indah akhirnya akan sirna karena bisa layu. Kalau kita berbicara tentang langit, tatkala ada pelangi, sangat indah. Namun tatkala kemudian ada awan gelap menutupi pelangi yang bersinar, itu kemudian juga menjadi hilang. Dan kalau kita melihat apa yang ada di dalam dunia ini, segala sesuatu yang indah, yang kita perjuangkan, yang kita buat sedemikian rupa, ada satu sifat dasar manusia, keindahan apapun seindah-indahnya, karena keberdosaannya, maka manusia bisa menjadi bosan. Mengapa kita melihat seringkali ada rumah tangga suaminya sudah punya istri yang sedemikian cantik, namun kenapa bisa selingkuh? Kenapa ada orang yang kaya tetapi masih bisa mencuri? Kenapa banyak orang yang sudah terdidik, berpendidikan tinggi, yang siogianya itu sudah menjadi pencapaian yang luar biasa, tetapi bisa bertindak sangat bodoh dengan karakter-karakter yang buruk. Misalkan ada orang yang terdidik, tapi sangat mudah menghina, sangat mudah merendahkan orang lain. Sementara unsur pendidikan seyogianya adalah menghargai. Itulah daripada sifat keindahan yang ada di dalam dunia ini. Bahkan seluruh ciptaan Allah yang sedemikian agung dan mulia, keindahan yang diberikan karena keberdosaan manusia. Manusia menjadi sangat sulit untuk sekali bersyukur. Kalau kita berbicara tentang keindahan, itu adalah berarti kehidupan yang bebas dari masalah dan problem dalam kehidupan ini. Sebagaimana catatan di dalam ayat yang kedua, selama kita tinggal di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat surgawi di atas tempat kediaman yang sekarang ini. Mungkin kita mengatakan ini bukan tempat yang indah, tetapi justru tempat problem selama kita hidup di dalam dunia ini. Yang terjadi adalah problematik, kesulitan, persoalan, sakit, penyakit, penderitaan, kemiskinan, ketakutan, kekhawatiran, ancaman peperangan, ancaman berbagai macam hal yang bisa terjadi. Kemudian relasi yang saling menyakiti. Betapa buruknya seakan-akan hidup di dalam dunia ini. Segala yang buruk tentu kita pahami adalah sebuah peristiwa setelah manusia jatuh di dalam dosa, maka keburukan demi keburukan itu hadir di dalam kehidupan manusia. Yang namanya dosa itu merusak seluruh kehidupan tatanan yang ada dalam dunia. Relasi kita dengan Tuhan menjadi rusak, relasi kita menjadi sesama tidak pernah rukun, tetapi saling menyakiti, saling menghancurkan. Tetapi setelah manusia kemudian diselamatkan di dalam Kristus, yang siogianya itu sudah mendapatkan manusia baru, ada keindahan, tetapi masih kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Sehingga keindahan-keindahan yang kita terima, yang kita miliki, keselamatan di dalam Kristus, kekekalan yang Tuhan berikan, kehidupan yang diubahkan oleh Allah, kekuatan penyertaan yang Tuhan janjikan, berkat yang Tuhan siapkan, itu indah. Tetapi selama Alkitab mengatakan selama kita tinggal di dalam dunia ini, di mana kita mengeluh, kemah ini adalah kemah yang tidak sempurna, tetapi suatu hari kelak nanti, yang firman Tuhan katakan, Tuhan akan sediakan sebuah tempat yang jauh lebih indah di masa yang akan datang. Di ayat pertama dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Apa yang firman Tuhan katakan? Sebuah tempat di sorga yang tidak dibuat oleh tangan manusia, yang Allah sediakan. Sahabat seperjalanan, apa implikasinya dengan kedua ayat firman Tuhan yang kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang kelima?
Kita tahu bahwa seluruh kesusahan, seluruh kesulitan, seluruh problem yang ada di dalam hidup kita, yang mungkin di saat-saat tertentu kita merasa kita sudah tidak sanggup lagi, bahkan mungkin berpikir betapa betapa indahnya kalau seandainya hidup ini bisa selesai dan kemudian berpulang ke rumah Bapa. Tetapi kalau memang Tuhan belum izinkan kita berpulang ke rumah Bapa, kita akan tetap hidup di dalam dunia ini. Kita tetap akan berjuang dengan semua kesulitan yang ada. Percayalah, sahabat seperjalanan, keindahan yang paling utama, sekalipun memang kita hidup di dalam dunia yang tidak sempurna, ada kekuatan penyertaan Allah yang disediakan, ada janji yang selalu ditepati, dan tidak pernah kita dibiarkan sendirian. Yang firman Tuhan katakan, aku tidak akan membiarkan kamu. Sekali-kali tidak akan membiarkan kamu di dalam kesendirian. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu dan tidak akan membiarkan kamu. Itu adalah firman Tuhan. Dan itu sebuah keindahan. Sekalipun kita hidup di dalam dunia yang tidak sempurna, namun keindahan dan kekuatan Tuhan itu diberikan secara sempurna. Tentunya kalau kemudian kita melihat sahabat seperjalanan sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, saya banyak mendampingi jemaat-jemaat yang sedang diperhadapkan kepada maut di usia tua atau karena penyakit berat stadium 4 yang merenggut nyawanya dan dokter mengatakan tidak lama lagi. Tentu orang tersebut berkata betapa lelahnya, betapa sulitnya hidup, betapa sakitnya menderita. Sekalipun orang yang kaya punya uang yang banyak, namun bertarung dengan kehidupan yang sangat sulit di masa-masa sakit yang sangat berat, maka biasanya keluarga akan minta kesembuhan, meminta mujizat. Sahabat seperjalanan, saya seringkali mengatakan kepada anggota keluarga, mujizat itu bisa dua. Satu, sakit disembuhkan, itu mujizat dari Allah. Yang kedua, Tuhan memberikan mujizat, seluruh sakit yang dialami itu benar-benar tuntas selesai, yaitu dengan cara bagaimana? Tuhan memanggil pulang ke rumah Bapa. Jadi mujizat itu adalah yang sakit disembuhkan, tetapi yang mati dibangkitkan dan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih indah. Sebagaimana yang firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 5:1 dan 2. Itu pun mujizat. Jadi jangan mengatakan kalau orang meninggal tidak mendapatkan mujizat. Lalu kemudian kalau ada orang yang sakit itu mendapatkan mujizat karena disembuhkan. Mujizat yang jauh lebih luar biasa. Tidak hanya yang sakit disembuhkan, tetapi bagaimana orang yang meninggal dibangkitkan dan dijanjikan keindahan sorgawi. Yang firman Tuhan katakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Dengan demikian sahabat seperjalanan, kalau kita menghadapi berbagai problem, kesulitan, ingatlah, suatu hari kelak nanti seluruh kesulitan ini akan berakhir. Apa yang janji Tuhan janjikan, Tuhan menolong selama kita hidup di dalam dunia ini, dan Tuhan janjikan juga akan disediakan tempat yang indah yang akan datang, yang jauh lebih indah daripada yang kita alami saat sekarang. Biarlah kita terus berjuang bersama dengan Tuhan, mendapatkan kekuatan, pemeliharaan, penyertaan, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita semua sendirian. Tetapi Tuhan akan menopang kita untuk bisa terbang seperti burung Raja Wali di tengah badai masalah hidup yang menerpa kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.